Hai, Erek Keren di sini. Dan di video kali ini, Erek Keren akan berbagi cerita, pengalaman, dan tips tentang perjalanan pergi ke Korea Selatan tanpa tour travel atau agen travel. Boleh dikatakan ini adalah backpackeran dan panduan bagi teman-teman yang akan pergi ke Korea. Boleh ikutin langkah-langkah aku atau mungkin ada yang opsi-opsi yang lain. Nah, sebelum lanjut videonya, jangan lupa ya subscribe, share, dan komen ya guys ya. Yuk kita mulai. Hiji dua tilu, annyeong. Yap, betul. Yang pertama adalah kita harus mempunyai, ini dia, paspor. Terbalik. Nah, paspor ini adalah syarat yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia yang akan bepergian ke suatu negara orang. Nah, paspor ini sendiri berfungsi sebagai verifikasi untuk kita ketika datang ke negara orang. Nah, paspor sekarang jangka waktu kadaluarsanya adalah 10 tahun. Jadi ditambah ya, asalnya 5 tahun, sekarang jadi 10 tahun. Dan jangan lupa teman-teman, buat paspornya warna ini ya, warna hijau, jangan warna hitam atau warna biru karena fungsinya berbeda. Paspor hijau adalah untuk masyarakat umum warga negara Indonesia. Oke? Yang kedua tentunya adalah visa. Visa adalah syarat yang kedua untuk bepergian ke negara orang. Visa ini bisa berbentuk secara fisik. Visa hanya berupa stempel e-visa. Kalau sekarang kebanyakan e-visa ya. Ke Korea juga nanti teman-teman dikasih kertas selembaran e-visanya itu, dan soft file. Jadi masa berlaku visa ini sangat pendek teman-teman, tidak seperti paspor. Visa hanya dikeluarkan oleh negara yang akan dikunjungi oleh kita. Jadi untuk keluar masuknya dari negara kita ke negara orang dibutuhkan visa. Dan visa Korea ini bisa dibuat secara langsung, datang ke kedutaan, atau secara online dan secara sama tour travel. Kalau teman-teman lewat tour travel, biasanya diuruskan visanya oleh tour travel. Nah, kalau untuk aku sendiri, aku mengurus visa sendiri, datang ke KVAC. KVAC itu sekarang kalau Korea itu untuk mengurus visa itu adalah KVAC. KVAC itu singkatan dari Visa Application Center. Jadi waktu itu tuh aku datang ke Jalan Kuningan untuk membuat visa. Syarat-syaratnya dulu aku tuh syarat-syaratnya itu tentu saja ini ya, setelah paspor tentu saja tiket ke udah booking tiket ke Korea, terus hotelnya juga di Koreanya sudah ada disertakan di situ, dan syarat-syarat dokumen-dokumen secara secara biasa itu KTP, KK. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah datang ke Korea Visa Application Center atau KVAC. Aduh, ada geluduk teman-teman, hujan di sini. Setelah datang ke KVAC, masukkan syarat-syarat atau dokumen-dokumen tersebut. Nah, yang paling aku senangnya di situ tuh karyawan atau petugas-petugas yang ada di KVAC itu orangnya ramah-ramah gitu. Kalau misalkan kita
ke dokumennya, kekurangan dokumen, nanti petugas di situ akan memberitahu bahwa tugas kekurangannya ini. Mudah lah teman-teman, mudah banget gitu kan. Dan di kantor Cafe Aceh juga teman-teman kalau lupa bawa foto, nggak usah ribet-ribet keluar lagi, masuk lagi, nggak. Di situ udah ada, di kantor situ tuh, di pelayanan itu sudah ada tempat fotonya, tempat fotokopinya, udah best lah pokoknya mah. Nah, jangka waktu pembuatan visa itu adalah 14 hari kerja, dan aku 2 minggu juga, 2 minggu setelah dokumen masuk ke Cafe Aceh, 2 minggu kemudian visa aku sudah jadi dan siap untuk ke Korea. Nih dia nih, Korea nih. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah teman-teman harus membuat itinerary atau jadwal perjalanan. Nah, jadwal perjalanan nanti contohnya aku kasih unjuk nih di situ tuh. Oke. Itinerary itu sebenarnya adalah daftar rencana perjalanan yang berisi kegiatan, tempat, biaya, dan waktu yang akan dilakukan selama di Korea sana, teman-teman. Jadi aku tuh bikin, aku tuh 2 minggu ke sana, 8 hari di Korea itu. Jadi aku buat itinerary-nya, misalkan hari ke-1 datang dari Seoul itu ngapain gitu. Nah, terus udah gitu tempatnya enak apa enggak untuk kita pergi-pergi gitu, untuk terutama untuk cari makan gitu. Nah, itu fungsinya itinerary supaya kita lebih gampang lagi untuk beraktivitas dan menghemat waktu, dan seperti tempat yang dikunjungi itu kita mengefisienkan waktu selama perjalanan sih. Itinerary itu aja. Jangan sampai pas datang ke Korea kita bingung, mau kemana nih, mau ke sini kan. Beda halnya kalau kita ikut travel tour ya, agent travel tour, tour travel gitu. Kita tinggal duduk manis gitu. Misalkan hari ini itinerary-nya udah dikasih sama tour travelnya, hari ini kemana. Nah, kalau untuk diri sendiri wajib adalah untuk membuat itinerary atau jadwal perjalanan selama teman-teman di negara orang. Oke. Ini kayak udah aku kasih contoh ya, itinerary-nya seperti apa. Nah, teman-teman juga di sana setelah datang ke sana harus memikirkan biayanya. Nah, itu biaya seperti setelah datang ke sana kita dari bandara kita Soekarno-Hatta terus langsung nyampe di bandara orang lain gitu, di negara orang. Mau naik apa kita ke sana? Nah, itu harus dipikirkan biayanya berapa gitu. Naik taksi berapa biayanya? Ininya berapa? Nah, itulah itinerary jadwal perjalanan yang harus dibutuhkan oleh teman-teman. Oke ya teman-teman ya. Nih, dia nih. Kita sudah sampai di Korea, teman-teman.
saat itu Eric Keren ambil dua kota teman-teman di Korea. Yang pertama Eric Keren datang ke Seoul. Malam itu udah malam datang ke Seoul, tapi di sana itu aman teman-teman. Teman-teman bisa naik taksi kalau misalkan teman-teman bertiga atau berempat, bisa naik taksi dengan patungan gitu. Itu apa ongkos taksinya. Oh ya, kemarin itu Eric Keren bersama teman-teman aku nih yang di sini nih, si Suji the Hiker dan Uli Gaul. Nah, mereka yang suka menemani aku untuk travel gitu. Dan naik gunung nih, si Suji Hiker itu temen aku naik gunung gitu. Terus aku ke sana tuh sama mereka itu 8 hari teman-teman. Hari pertama itu aku ke Seoul. Kita pulang malam, nyampe malam, naik taksi, dan naik taksi juga nggak begitu mahal lah, sekitar 150 won. Jadi teman-teman bisa kalau bertiga bisa patungan 50 won, 50 won ya, 50 won, jadi dibagi 3 lah, atau dibagi berapa, dibagi 4 kalau teman-teman berempat orang. Jadi untuk dari bandara ke hotel kita naik taksi. Nah, itu di Seoul itu kita 5 hari di Seoul, dan kemudian langsung ke Busan. Nah, di Busan juga teman-teman harus memikirkan dari Seoul itu ke Busan gimana gitu. Nah, kebetulan kami naik pesawat ke Busan itu karena kita dapat tiket yang murah. Nah, ini di sini juga teman-teman satu tip lagi buat teman-teman, kalau teman-teman mau pergi ke suatu negara, untuk tiket jauh-jauh hari ya teman-teman carinya, jangan sampai mendadak. Kalau mendadak tiketnya akan mahal. Jadi aku tuh waktu itu 6 bulan pesen tiket, dan kebetulan dapet yang murah, dan dapat waktu itu tuh SQ ya, Singapore Airlines. Murah lah istilahnya, cuman PP gitu kan, bisa, mungkin teman-teman juga bisa ngejangkaunya loh. Dan lagi udah jauh-jauh hari kita persiapannya itu, dan ke Busan, dari Seoul ke Busan juga kita naik pesawat, bisa mendadak teman-teman, karena itu murah lah dari situ. Dan dari ke Seoul ke Busan itu bisa opsi ada 2, bisa naik pesawat. Nah, naik pesawat itu 1 jam, terus bisa naik KTX, kereta cepat. Nah, sama juga KTX sama taksi itu sama pesawat itu sama-sama 1 jam, mungkin 2 jam kalau sama bagasi atau apa. Nah, sama menurut aku, karena kereta cepat di sana tuh ke Busan itu ya kurang lebih 1 jam lebih lah. Kadang ada KTX itu aku kemarin dengar-dengar 2 jaman kurang ya ke sana. Nah, oke teman-teman. Nah, sesampainya di Busan juga kita juga kalau udah buat itinerary itu enak teman-teman. Jadi begitu nyampe naik taksi ke hotel, nah kita buka tuh itinerary yang dibuat gitu kan. Oh, kalau di Busan itu harus kesini nih hari ini, terus besoknya harus ini dan itu gitu. Jadi udah terstruktur gitu. Jadi kita nggak capek-capek mikir lagi di sana mau kemana kan rugi loh liburan. Kita masih mikir gitu. Jadi persiapkanlah dengan baik untuk liburan teman-teman biar senang di sana. Oke, itu tip dari aku. Dan apalagi, oh ya, ada satu lagi. Nah, selama di Seoul 5 hari itu aku ikut tur di sana 1 hari, yaitu tujuan ke Nara Island sama MT Sorak. Dan kebetulan Nara Island dari Seoul itu jauh teman-teman, sekitar 3 jaman gitu. Itu naik bus gitu kan. Dan dari MT Sorak ke Seoul itu lebih jauh gitu pulangnya. Jadi aku ikut tur di sana. Nanti kalian teman-teman bisa cari di ini nih, di aplikasi Klook namanya. Nah, aku cari aplikasi itu untuk pergi dan tur selama 1 hari di Seoul ke Nami Island sama MT Sorak. Dan di Busan juga aku ikut satu hari lagi tur
ikut tur yang di Korea itu. Jadi total untuk ikut tur tuh 2 hari. Kalau ikut tur langsung dari sana itu ya relatif lah sama kayak di sini. Kalau kata aku mah ya murce lah. Kalau kata mama mah murce segitu gitu kan. Teman-teman juga bisa ngejangkaunya gitu kan. Nah ya itu tadi, jadi aku tuh selama 8 hari membuat itinerary lengkap gitu selama 8 hari. Jadi di Seoul itu kejelajahin semua, dan di Busan juga lumayan kejelajahin. Jadi total 8 hari itu enak lah untuk ke sana. Yang terakhir teman-teman, siapkan dari Indonesia uang won. Jadi alangkah lebih baiknya menukar mata uang itu di negara sendiri daripada di negara orang. Kalau di negara sendiri kita bisa ngitung tuh dan mengukur besaran uang yang akan ditukarkan. Artinya misalkan 1 won berapa rupiah. Nah, kita akan tahu kalau di negara sendiri. Tapi kalau misalkan di negara sana, sesudah sampainya di negara orang, terus menukarkan uang ke uang kita, kalau aku itu nggak pernah, karena ya itu perasaan lebih mahal ditukarkan di negara orang daripada negara sendiri gitu guys. Terus bawa tukar di sini dan bawa di sana gitu. Tapi kalau misalkan untuk belanja mungkin ada ekstra gitu ya. Tergantung kitanya di sananya itu, kita mau belanja ya bawa uang banyak gitu kan. Relatif berarti kalau gitu ya. Kalau misalkan mau ada cuman kita wisata ke tempat-tempatnya itu ya ekstra juga ya, relatif lah. Makanya sangat dianjurkan membuat jadwal perjalanan itu. Nah nanti di episode di video nanti lagi bagaimana cara-cara membuat visa, bagaimana cara membuat paspor, dan bagaimana pergi ke sana di video berikutnya ya teman-teman ya. Sampai di sini Eric Keren memberikan tip dan perjalanan ke Korea Selatan selama 8 hari. Silahkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang akan ke Korea Selatan tanpa tour travel atau guide sama sekali. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video yang di video lainnya. Dadah, kamsahamnida, annyeong.